Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wahyu Trisnawati SPDI. Saya mengajar guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Candi Baru 1 Karangmojo. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran di kelas 4 di SD Candi Baru 1 Karangmojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari semuanya untuk bergegas bersiap-siap dulu untuk kita berdoa. Dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yuk Mbak Nina kita pimpin doanya. Ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bu Eka akan mengabsen terlebih dahulu. Absen yang pertama, Mbak Zahra hadir, Mbak Anggita hadir, Mas Nathan, Mas Farel, Mas Aldi. Berarti untuk kegiatan pada pagi hari ini semuanya hadir. Tidak ada yang izin ya anak-anak semua ya. Nah, sebelumnya coba kita is breaking dulu. Coba masih ingatkah dengan tepuk semangat? Masih. Tepuk fokus dulu. Nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Nah, berarti oke, semua akan bisa berkonsentrasi, berfokus pada kegiatan hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini, kita akan mengulas materi yang sebelumnya. Masih ingatkah kalian dengan materi yang sebelumnya? Masih. Coba Bu Eka tanya, masih ingatkah kegiatan kemarin kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Nah, coba kalau masih ingat minggu kemarin kita membahas Asmaul Husna. Minggu kemarin Asmaul Husna itu apa? Ada yang ingat Asmaul Husna itu apa? Apa Mbak Nina? Apa Mas Farel lagi? Nah, benar. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang Al-Amin, Al-Aziz, terus Al-Mukmin. Nah, itu kemarin kita membahas tentang nama-nama Allah yang ada. Asmaul Husna itu ada 99. Kita percaya akan keagungan Allah. Kita akan belajar indahnya saling menghargai dalam keragaman dalam sunatullah. Kita masuk di bab 3. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu Eka berharap kalian dapat mendeskripsikan keragaman sebagian sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Nah, nanti Bu Eka akan untuk mencapai kegiatan tersebut, ada yang pertama akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak
tentang keragaman yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, dapat mengamati gambar yang ada. Nanti kalian akan membuat gambar yang nanti akan kalian deskripsikan. Nah, nanti teman-teman akan mendengarkan deskripsi dari kelompok lain. Setelah itu juga akan kita melihat video tentang pembelajaran pada kegiatan hari ini. Pembelajaran pada hari ini kita akan apalagi mengerjakan tugas. Nanti ada dua tugas. Yang pertama, tugas individu yang harus kalian kerjakan sendiri. Masing-masing nanti akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja untuk kalian yang harus kalian selesaikan. Terus yang kedua, nanti tugasnya ada tugas kelompok. Yang ini nanti Bu Eka bagi menjadi 3 kelompok. Itu tadi penjelasan tujuan pembelajaran untuk kegiatan pada pagi hari ini. Apakah anak-anak udah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Ya. Siap. Coba tepuk semangat. Semangat. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kegiatan inti. Kita akan mulai belajar tentang apa yang akan kita pelajari pada kegiatan pagi hari ini. Nah, coba perhatikan video yang Bu Eka paparkan. Bentar ya. Kita masuk ke pembelajaran. Nah, pembelajaran ini kita masuk ke pembelajaran ketiga atau bab 3 tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman sunatullah. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Pencapaian pembelajaran mata pelajaran BAI untuk anak ibu kelas 4 SD. Pelajaran 3, tema indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, ayo amati gambar ini. Itu ada gambar apa? Orang yang baru berbakti sosial. Perhatikan dulu teman-teman. Indonesia adalah negeri yang maju, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan bahasa masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Keragaman sebagai Nah, ini di Indonesia itu ada keragaman sebagai sunatullah, di mana di Indonesia khususnya ada kepercayaan yang masing-masing. Ada satu agama Islam, ada agama Katolik, ada agama apalagi Kristen, Hindu, Buddha. Nah, gunanya apa? Tujuannya apa? Hubungan harmonis, kerjasama serta saling mendukung. Nah, benar. Tujuannya keanekaragaman sunatullah itu untuk apa? Untuk kita menjadi seseorang atau keluarga atau menjadi semua itu menjadi harmonis. Nah, menjadi suatu keanekaragaman. Kita harus bersyukur atas kuasa Allah. Nah, kuasa Allah yang sudah
menciptakan kita berbagai suku dan apa? Agama, bahasa. Kita itu diciptakan oleh Allah itu yang berbeda-beda ya. Di sini juga dijelaskan kerjasama yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Nah, kerjasama yang harmonis antara yang satu dan lainnya itu gimana? Bagaimana? Untuk biar yang satu tidak tahu, yang satu menjadi tahu. Nah, yang satu belum menguasai, yang satu menguasai. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur di mana Allah itu memberi kita dengan keanekaragaman yang ada sehingga kita bisa apa? Bisa apa? Kita bisa tahu yang belum kita tahu. Itu ya. Bu Eka, nyalakan lagi. Selain itu, agama yang dianut oleh menjadi suatu kekuatan untuk maju bersama. Nah, bila mana kita itu dijatuhkan dengan berbagai yang ada di Indonesia itu, kita menjadi satu, kekuatan kita menjadi kuat. Di sini ada tugas mandiri. Coba kalian keluarkan alat tulis kalian. Nanti ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, sebelum dikerjakan dikasih nama kelas dulu. Oke, udah siap? Sudah, Bu Eka bagikan tugasnya. Oke, dikerjakan sebaik mungkin. Di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Bu Eka tunggu sampai selesai. Dan nanti dilanjut di tugas berikutnya. Gimana, Fajar? Yang mana? Sebutkan 3 contoh keanekaragaman yang kamu temui di sekolahmu. Ada apa aja? Sudah selesai ya? Bu Eka kumpulkan. Oke, terima kasih untuk tugas yang pertama. Sudah selesai semua ya? Nah, bagaimana soalnya, sulit apa tidak? Wow, masih semangat sekali, masih kuat untuk berteriak-teriak ternyata. Ya. Nah, untuk tugas yang kedua, Bu Eka akan bagikan kertas lipat. Gimana? Kertas origami. Gimana kertas ini? Nanti kalian gambarkan keanekaragaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita gambarkan di sini ada, karena di lingkungan kita ada yang berbeda agama, nanti di sini ada gambar gereja, ada gambar masjid, ada gambar pura, seandainya ada pura. Dan nanti akan bila mana sudah kalian gambar di sini, nanti untuk ditempel di kertas asturo ini dan dikasih keterangan keanekaragaman apa, atau kalian ceritakan keanekaragaman apa yang kalian gambarkan di kertas origami ini. Paham? Paham sampai sini? Ya. Paham. Oke, baiklah, Bu Eka bagikan. Oh iya, sebelumnya ini kan kerja kelompok.
Kerja kelompok akan Bu Eka bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Mbak Novi, Mbak Anggita, Mbak Nino, dan Mas Fajar. Untuk kelompok tengah, Mbak Reva, Mbak Salsa, Mbak Dinda, dan Mas Aldi. Sebelah selatan ada Mas Ferol, Mas Nathan, Mbak Anggita, Mbak Zahra. Yuk, boleh dikerjakan. Sudah selesai. Bu Eka ambilkan kertasnya dulu. Boleh. Ya harus juga, nggak apa-apa. Ini buat satu kelompok. Iya, ini buat satu kelompok. Ditata sendiri mau dibentuk gimana penataannya. Ini mendeskripsikan ya. Iya, habis ini mendeskripsikan. Udah belum, Feral? Udah, yuk presentasikan ke depan. Oh, Mbak Nina dulu. Oke, Mbak Nina dulu, ayo sini. Ayo teman-teman, perhatikan. Assalamualaikum Presentasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Ini adalah masjid dan gereja. Masjid tempat orang muslim beribadah. Bisa juga dibuat untuk mengaji. Kalau gereja bisa dibuat untuk beribadah orang Kristen. Maaf, saya hanya tahu segitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Nina. Untuk kegiatan hari ini sangat memuaskan tugas kalian dengan presentasi dari kelompok kalian yang begitu hebat, hasilnya begitu bagus. Nah, ini nanti Bu Eka taruh di meja, nanti akan Bu Eka nilai. Nah, untuk kegiatan pada hari ini, dari kesimpulan yang kita pelajari pada kegiatan hari ini adalah kita dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati antar semua orang, tidak memandang itu yang beragama sama, berbangsa sama, bersuku sama, berbahasa yang sama, itu tidak pandang bulu. Jadi semua itu kedudukannya bagi Allah itu sama. Yang membedakan itu hanya akhlak kita. Jadi kita itu walaupun berbeda-beda, kedudukan kita di mata Allah itu adalah sama. Jadi kita harus saling menghormati dan saling kita belajar antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, terima kasih anak-anak semua sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kegiatan pada hari ini, kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dengan duduk sikap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalam.